Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dan saudaraku yang setia di blognya Maulana Rahman. Pada YouTube kali ini kita akan membahas mengenai Nur Cahya Satrio Piningit keturunan Prabu Siliwangi. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang secara global tumbuhnya Satrio Piningit yang akhir-akhir ini banyak sekali di YouTube atau di berita-berita atau kita berbicara dengan teman-teman metafisika semakin hangat. Dan itu akan selalu terus-menerus ulang-ulang oleh siapapun yang merasa dirinya yakin bahwa akan muncul di suatu saat itu seorang manusia pilihan atau seorang tua. Yang pertama bahwa orang Satrio Piningit itu merupakan sebuah kelas menuju ke arah Ratu Adil. Untuk mencapai seorang Ratu Adil atau manusia pilihan itu harus melewati 5 tingkatan dulu. Tidak bisa seseorang itu menjadi langsung dari Ratu Adil. Yang pertama yang sudah dijelaskan di YouTube sebelumnya yaitu budak Angon. Dari budak Angon naiklah dia ke Satrio Piningit. Dari Satrio Piningit dia naik ke Pandito Ratu. Dari Pandito Ratu dia naiklah ke Matu Ratu. Dari Matu Ratu barulah dia naik menjadi seorang Ratu Adil. Dan seorang Ratu Adil harus dibuktikan kebenarannya, pembuktiannya, termasuk harta kekayaannya. Yang akan kita bahas adalah mengenai Nur Cahyanya Satrio Piningit. Apa itu Nur? Nur adalah cahaya, secara umum itu merupakan cahaya. Kenapa ada nur cahaya? Nur menurut pendapat beberapa orang merupakan sebuah cahaya, tapi secara biometafisika sesungguhnya Allah menciptakan bumi dan langit karena muya Nur Muhammad. Pengertian biometafisika bahwa disitulah terdapat sebuah catatan atau tulisan orang tersebut, kapan dia lahir, kapan dia memiliki jodoh, kapan dia mendapatkan rezeki, kapan dia meninggal. Di situ di dalam Nur sendiri itu terdapat tulisan-tulisan yang kemungkinan besar itu akan terjadi. Seperti Nur Cahya, nurnya manusia. Setiap manusia itu memiliki nur. Tidak terkecuali apakah dia itu agamanya Islam atau agama yang lain. Dia memiliki nur, hanya namanya saja yang berbeda. Di dalam diri manusia itu selain jasad, selain roh, selain nyawa juga memiliki nur dan korin. Nur gaib, korin adalah gaib, jasad lahiriah, nyawa itu yang banyak sekali kita mendapati seolah-olah bahwa manusia itu hanya 2 unsur, yaitu jasad dan roh, padahal sesungguhnya ada 5 yang terdapat dalam diri manusia. Kesempurnaan manusia itu apabila 5 unsur itu menjadi 1. Artinya bahwa seseorang kalau sudah mampu melakukan dirinya sendiri, melakukanlah hal yang bersifat yang tidak baik, melakukan hawa nafsunya, maka dia akan menyatu antara jasad, kemudian dengan ruh, nyawa, nur dan korin. Nah, dalam tingkatan seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi Ratu Adil, dia harus melewati Matu Ratu. Matu Ratu itu adalah merupakan tingkatan terakhir menuju seorang Ratu Adil. Jadi antara Ratu Adil dengan Satrio Piningit itu jauh berbeda. Dengan budak Angon lebih jauh berbeda lagi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan di YouTube, kemudian nanti juga akan dijelaskan ilmunya apa aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku semuanya. Karena ilmunya sendiri untuk Satrio Piningit itu kurang lebih 500 ilmu. Kemudian untuk Pandito Ratu kurang lebih 700 sampai 800 ilmu. Dan untuk Matu Ratu itu menguasai semuanya. Nah, ditambah dengan cahaya, jadi nur cahaya. Di dalam orang itu memilikan nur yang berisikan kebiasaan-kebiasaan sejak kecil
sampai dia dewasa akan memberikan efek dampak yang sangat luar biasa. Seorang Satrio Piningit yang lulus dari Maturatu itu sejak kecil beliau itu tidak pernah meninggalkan ajaran agama, selalu taat dengan ajaran agama dan taat perintah terhadap leluhurnya. Dua unsur itu yang apabila seseorang itu lulus, maka dia akan naik menjadi seorang ratu. Ini sangat berat sekali. Dari ilmunya, dari ujiannya, sangat berat luar biasa. Kebanyakan raja-raja terdahulu itu hanya sampai Pandetoratu. Yang Maturatu hanya beberapa orang, salah satunya adalah Prabu Siliwangi itu sampai tingkatan Maturatu. Ya nur cahaya. Kalau nur sendiri, ilmu nur itu biasanya dengan nur tunggal dan nur didampingi dengan korin salah satu atau beberapa nabi. Kalau yang namanya nur cahaya itu lebih dari 5 nabi. Jadi dia itu didampingi oleh korinnya, tapi sesuai dengan keturunannya. Misalnya setiap manusia itu pasti adalah keturunan Adam alaihissalam. Yang kedua pastilah dia keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang bawahnya itu ada berapa nabi? Nabi yang diketahui ada 25. Nah, ada yang 4 nabi, ada yang cuma 2, ada yang 6, dan yang tertinggi adalah 7. Keturunan 7 nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan bagi orang Kerajaan Sunda Galuh itu hanya sampai keturunan daripada nabi. Sesuai dengan silsilah yang saya terima, soal kebenaran atau tidak itu adalah urusan Allah, bukan urusan saya. Tapi catatan itu seperti itu. Jadi keturunan dari nabi. Nah, bagaimana efeknya seseorang yang memiliki nur cahaya terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap alam? Ini sangat luar biasa. Karena seseorang yang memiliki nur cahaya, dia sudah tingkatannya sudah Maturatu. Dan di Indonesia sendiri sejak dihuni oleh penduduk di Nusantara sebelum ada kerajaan, yaitu zaman kedinastian, itu kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi, itu ilmu itu sudah ada. Akan tetapi ketika ilmu itu naik, ilmunya nur, kemudian nur cahaya, hanya nur cahaya itu hanya beberapa raja-raja terdahulu. Salah satunya adalah Prabu Siliwangi. Itu dia sudah sampai tingkatan Maturatu. Akan tetapi beliau tidak lulus. Seperti yang disampaikan oleh beliau ketika beliau selesai melaksanakan tugas sebagai seorang maharaja di Kerajaan Sunda Galuh yang ke-14. Beliau menyampaikan dalam tulisannya, kemudian disampaikan kepada juru tulis kemudian mencatatnya. Dan catatan dari juru tulis itu disampaikan kepada keluarganya, kepada terahnya. Setelah perang bubat, sampailah tulisan itu kepada diri saya sendiri dan diwariskan oleh kakak saya. Jadi orang Satrio Piningit itu memiliki kemampuan metafisika, biometafisika yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena sesungguhnya di akhir zaman itu yang memiliki kemampuan biometafisika yang disebut dengan nur cahaya itu hanya satu. Seperti tanda-tanda yang kemarin disampaikan ya, seseorang Maturatu yang sudah dapat dipastikan lulus sebagai ratu adil, itu adalah ciri-cirinya, kemampuannya itu sangat berbeda dengan seorang Satrio Piningit, seorang Pandetoratu, kemudian seorang Budak Angon, itu sangat beda jauh. Nah, untuk mendapatkan nur itu harus kalimatnya harus dibiasakan sejak kecil. Bagi seorang Prabu Siliwangi atau Satrio Piningit yang sekarang yang lulus menjadi seorang ratu adil, Maturatu yang akan lulus menjadi seorang ratu adil, bahkan sudah dibayar, sudah diberikan mahkota oleh leluhurnya. Itu pertama adalah tidak melupakan Sang Pencipta. Kalau di umat Islam itu berzikir setiap saat dan waktu tanpa henti, sekalipun dia sedang tidur. Ketika beliau mau tidur, dia perintahkan ke korinnya, nurnya, ruhnya, ke nyawanya untuk berzikir kepada. Kemudian dia tidur. Itu tanpa henti kalimatnya.
dari usia 7 tahun itu sampai beliau dewasa, sampai meninggal, itu melakukan zikir tanpa henti. Itu yang pertama, untuk memiliki ilmu daripada nur cahaya. Efeknya ya, hadiahnya kalau kita bilang. Kemudian yang kedua, dia sendiri itu harus melewati beberapa ujian. Ujian ini sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu ujiannya ujian lahiriah, ujian batiniah oleh leluhur. Ujian lahiriahnya biasanya seseorang yang akan menjadi seorang maturatu seperti Prabu Siliwangi itu akan dibuang. Artinya itu kisah cintanya itu sangat menyedihkan. Bahwa Prabu Siliwangi itu akan dibuang. Memang Prabu Siliwangi selama 5 tahun itu kalimatnya dibuang oleh kerajaan, bukan nikah dengan Nyi Subang Larang, bukan. Itu nanti ada cerita tersendiri seperti itu. Bahkan untuk Satrio Piningit yang di kelasnya Maturatu, ujiannya sangat berat, sulit, sangat berat. Salah satu yang sangat berat adalah yaitu yang dikucilkan oleh masyarakat, akan dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh siapapun yang bersifat manusia, akan sengsara lah, kalimatnya seperti itu. Itu yang akan terjadi sebelum dia menyandang gelar yaitu Maturatu. Tapi ketika beliau sudah lulus menjadi Maturatu, maka tidak ada satupun di muka bumi yang memiliki ilmu seperti beliau Maturatu, yaitu nur cahaya. Jadi dari nur cahaya itu ada tingkatannya lagi. Nur bercahaya bersama dengan 6 nabi, 7 nabi, 8 nabi itu sudah didampingi oleh korin dari di atas 5 para nabi dan rasul. Tapi korinnya bukan ruhnya, korinnya sudah bisa komunikasi. Dengan korinnya itu hanya dilihat dari sisi biometafisika, maka kemampuan ilmunya itu sangat luar biasa. Dan Satrio Piningit keturunan dari Prabu Siliwangi sejak Bulang Angon, kemudian Satrio Piningit, kemudian Pandito Ratu, Maturatu, akan mungkin nanti seorang yang Ratu Adil itu tidak menggunakan mantra-mantra, tidak menggunakan media kemenyan, sesaji itu tidak. Cara mereka beliau itu sendiri untuk menyembuhkan misalnya itu tidak menggunakan mantra-mantra. Dia hanya menggunakan dari tangan dicelutik misalnya, dengan ucapan, dengan dilihat, itu metode pengobatannya seperti itu. Tidak dengan metode-metode yang lain atau dukun, paralol, tabib, yang namanya keturunan Prabu Siliwangi itu salah satu pengobatannya tidak menggunakan apa-apa, hal yang aneh-aneh ya. Tapi kalau itu penyakitnya misalnya ada penyakit lahiriah seperti mah misalnya, itu ya dengan dedaunan atau dengan tumbuh-tumbuhan, dan itu pun tidak sulit, dan itu pun hanya minum 1 kali atau 2 kali, tidak berkali-kali. Sekalipun itu penyakit jantung yang parah, adalah kemampuan daripada seorang Maturatu yang akan menuju Ratu Adil. Nah, saudaraku, dari kedua langkah itu yang pertama harus tunduk dan taat terhadap perintah penguasa gaib, penguasa seluruh gaib, seluruh alam, itu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus tunduk dan patuh. Yang kedua, tunduk dan patuh terhadap perintah daripada leluhurnya. Itu pun harus tidak boleh salah 1 kali, yang lulus menjadi seorang Maturatu. Dari Maturatu itu ujiannya tidak lama. Yang paling lama itu ketika dia budak Angon ke Satrio Piningit ke Pandito Ratu, itu memang butuhkan waktu lama. Ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai tidak lulus, ada yang sampai gila, ada yang sampai nyemplung ke sumur. Jadi kita harus hati-hati kalau ingin belajar biometafisika, harus hati-hati karena dalam ilmu biometafisika itu mempengaruhi jiwa dan pemikiran. Karena sesungguhnya pikiran kita itu dipengaruhi yang satu oleh diri sendiri kan, kemudian oleh syaitan, oleh dajjal, kadang-kadang oleh jin kafir, jin sampah sebagai jin, kemudian jin dan jin, dan yang terakhir dari malaikat. Kalau dari malaikat, kemungkinan besar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.